Fantasi Tercinta yang membahas mengulik-ngulik tentang serba-serbi forensik pastinya. Oke, Mami, gimana hari ini kabarnya? Bagus, baik, dan ketemu adik-adik kelas lagi. Oh, iya. Intinya sih Spesial mau lagi nguji, ya? mau nguji. Mau nguji lagi ya? Tapi sekarang beda. Oke. Ngujinya beda. Jadi mahasiswanya yang cerita, dikasih permasalahan, nanti saya yang menyimpulkan. Sekarang gitu cara yang ngujinya. Jadi kata ketua kolegium yang baru. Oh, siap. Jadi diskusi ujiannya. Berarti diskusi ujiannya berarti dari adik dokter muda, kemudian baru dari kita gitu ya? Iya. Oke. Membenarkan yang kurang benar dan yang salah ya dibenarkan. Oh, siap. Jadi gitu guys. Jadi kalau dulu ujiannya itu masih pertanyaan, kalau sekarang beda. Jadi harus aktif dulu dari adik-adik dokter muda ini, baru nanti disimpulkan sama Mami. Mami kenalan dulu boleh kali ya? Boleh. Ini siapa? Aku juga belum kenal loh. Siapa kenalin namanya? Iya dok. Perkenalkan sebelumnya saya Celia dari masa FKUGJ, kelas FKUGJ dari Cirebon. Dari Cirebon. Mbak Celia, kakak Celia. Oke, satunya kakak siapa ya? Perkenalkan dokter, nama saya Jehan dari FKUGJ, juga dari dari Jakarta. Oh, Jakarta tinggalnya. Iya, Jakarta. Kampusnya Cirebon kan? Iya. Oke, ada dua kakak dokter muda ini ya. Masa panggil ibu kan nggak cocok ya, kalau ibu saya ibu dokter ya kan. Kakak. Kalau ini kakak atau mbak dokter muda. Satunya Mbak Celia, satunya Mbak Jehan. Oke, Mami, hari ini kita mau bahas apa sih, Mi? Kemarin lanjutan yang 4 meninggal, yang menurut saya tidak wajar ya, karena didiamkan begitu lama di Kalideres kan. Tinggal memang waktu itu kesimpulannya tidak ada luka kan, tidak ada kekerasan, tinggal pembusukan yang mengarah ke mumifikasi, berarti kan udah jelas waktu kematiannya lebih dari 2 minggu ya, kan? seperti itu. Dan kira-kira siapa yang udah meninggal duluan, dan kira-kira nih adik-adik nih, kalau sementara kita simpulkan memang dari ilmu kedokteran forensik itu kan pembunuhan kah, bunuh diri kah, kecelakaan, atau yang belum diketahui sebabnya seperti ini, undetermined death atau sudden death. Ya. Coba jelasin ya. Nah, coba jelasin ini. Berarti ini kita dengerin penjelasannya dari mana dulu nih? Siapa dulu nih? Ya, nih dulu. Oh, iya. Celia dulu. Oke, Celia, gimana nih tentang sudden death yang pernah Celia baca nih selama belajar sama Mami Hasri yang kece banget? Ya, kalau sudden death itu, kalau dari yang sudah dibaca dan sudah diterangin sebelumnya, sudden death adalah suatu kondisi di mana kematian yang ada dua, ada kematian wajar, tidak wajar. Kalau yang wajar itu disebabkan oleh karena penyakit yang diderita dari pasiennya, dan itu pun terjadi setelah 48 jam setelah ada gejala yang dialami pasien itu. Kalau yang tidak wajar itu contohnya seperti pembunuhan, kemudian kasus tenggelam, seperti itu. Udah itu aja? Ya, tambahin nggak? Tambahin dong. Mau nambahin dokter, kalau seandainya dari yang Jehan baca, untuk dari sudden death sendiri itu ada menurut WHO sama ada yang menurut forensik. Untuk dari yang WHO sendiri itu kematian secara mendadak itu dia dalam kurun waktu 24 jam sejak dari gejala pertama timbul. Tapi kalau seandainya untuk dari forensik sendiri itu dia kematiannya secara natural dan tidak dapat diprediksi. Sama seperti saya lihat tadi bilang, kalau seandainya dari sudden death sendiri itu dia ada yang terduga sama tidak terduga. Untuk dari yang tidak terduga sendiri itu ada yang wajar sama tidak wajar. Kalau seandainya yang wajar itu dia karena dari faktor usia ataupun penyakit. Sedangkan kalau seandainya tidak wajar itu dia bisa dicari dari sebab kematiannya, cara kematiannya, terus juga mekanisme kematiannya. Terus juga bisa dari tidak wajar itu juga ada dari pembunuhan, dia bunuh diri ataupun dari kecelakaan. Ya. Lah kira-kira yang di Kalideres bisa lebih masuk ke kemana ya? Kemana dari sudden death ini? Gitu karena belum bisa disimpulkan sampai sekarang kan sebab kematiannya. Kira-kira dia memang meninggal karena sesuatu atau karena wajar saja penyakit atau kemarin kita bahas dehidrasi sampai kelaparan atau memang mereka terkena dampak sesuatu. Kemarin kita bahas toksikologi, dampak dari mungkin kebocoran AC, gas atau sesuatu yang dihembuskan di dalam ruangan. Kita kan nggak tahu karena sudah waktunya udah lama, udah lebih dari 2 minggu. Time of death-nya terlalu lama untuk bisa mendapatkan kesimpulan itu dalam waktu yang cepat ya? Iya, memang kalau dalam kasus-kasus ini
dokter forensik kan tidak hanya memikirkan atau mengotopsi luka tembak, luka tusuk, luka bacok itu sebenarnya mudah karena kelihatan kan. Betul. Cara pasti tidak wajar. Iya. Kenapa? Mekanismenya karena kekerasan tajam. Tajam atau tumpul. Ini sebenarnya diperlukan banget nih kasus ini tentang kepandaian dan keahliannya ilmu kedokteran forensik. Okay. Tapi tidak luput dari campur tangan ahli yang lain yang melakukan olah TKP di Kalideres. Ya enggak? Kira-kira ahli apa yang dibutuhkan di TKP itu? Iya, fotografi forensik. Ya pasti forensik udah. Selain itu apa? Jelas leadernya lah. Iya. Penyidik ya. Kemudian saksi, keluarga korban. Ahli yuk saya bilang. Ahlinya yang bekerja sama di situ siapa aja gitu. Dari penyidik, kemudian itu kan dokter forensiknya udah tadi periksa jenazah. Selain itu apa? Tadi kita udah ngomong loh. Iya. Olah TKP itu siapa aja sih orangnya? Pasti udah belajar dong olah TKP. Kan pasti ibu juga sering cerita kalau ketemu nih suatu jenazah atau suatu kejadian, kalau olah TKP datang ke sana siapa aja nih yang harus datang nih? Kalau dari ahli odontologi bisa nggak dokter? Bisa untuk identifikasi. Untuk kelainan gigi mungkin diperiksa dia minum apa, makan apa, menghirup apa, perubahan warna gigi, ya. Bisa jadi. Terus ada lagi? Ini penting banget nih. Nah, kalau identifikasi apa aja nih? Pasti kalau tahu nih stepnya identifikasi, pasti tahu nih ahlinya siapa aja, ya kan Mia? Iya. Dokter forensik udah, dokter gigi odontologi udah. DVI kalau bicara, ya ini lebih dari satu tinggal bersamaan DVI. Iya. DVI metodenya. Hayo, teton. Kasih bocoran nggak Mi? Kasih. Grogi. I. Yang ini. Sidik jari. Ahlinya namanya apa? 1, 2, 3 tetot lagi. Tetot terus pemirsa, ya kan? Jadi yang harus ada itu adalah nafis. Ya, di situ lengkap. Nanti ada ahli-ahli dia mungkin CCTV-nya ya kan, IT butuh deteksi dari air bisa jadi nanti kan semua sampel juga dikirim ke laboratorium forensik untuk tahu toksikologinya. Kita kan nggak tahu sisa-sisa minuman makanan yang ada di situ kan apa aja. Iya apa aja gitu. Kalau kedokteran forensiknya kita udah bahas ya minggu lalu. Tuh, jenazahnya udah jelas meninggal tidak wajar sih kalau kita duga yang definisi tadi tentang sudden death gitu. Apalagi Dok Nil? Oke, nah itu tadi kan udah dijelasin ada yang wajar sama tidak wajar. Nah kalau dari pemeriksaan luar nih, kan kompetensi dokter umum tuh harus bisa melakukan pemeriksaan luar ya Mia. Nah kalau untuk pemeriksaan luarnya nih, apa yang ditemuin kalau misalnya dia itu sudden death tapi wajar, misalnya dari penyakit jantung. Kemudian kalau sudden death tidak wajar, misalnya karena keracunan CO. Nah ini perbedaannya apa? Harus tahu dong nih dasarnya. Iya betul. Apa nih? Siapa yang mau jawab dulu? Izin menjawab dulu. Oh ya, oke. Kalau seandainya dari contoh dari pasien yang dari mati mendadak karena dari CHF atau gagal jantung, biasanya itu pas lagi diolah TKP-nya, biasanya itu ada obat-obat jantung. Terus kemudian pas lagi di pemeriksaan juga pasien PL-nya pemeriksaan luarnya itu dia ada tanda kadarik spasme. Terus pasiennya juga ada dari sianosis. Terus tampak pucat juga. Terus biasanya juga pasien korban tersebut biasanya memegang dada yang sakit. Kemudian juga mungkin segitu dokter. Oh iya. Tambahin. Ya, kalau dari biasanya kalau penyakit jantung sesuai dengan apa yang Ajian bilang juga, pasti pasiennya tuh ngerasa sakit di bagian dada kiri. Kemudian pasiennya juga pasti karena sakit jantung mungkin kayak pasiennya ngerasa sakit, gak bisa bernafas, mungkin sampai ada sianosis seperti itu. Kemudian biasanya sesuai dengan posisi pasien itu sesuai dengan apa yang dilakukan sebelumnya. Misalkan pada saat lagi duduk biasanya lagi duduk kayak gini, atau misalkan pada saat tiduran bisa saja pasien sedang tidur terlentang, atau mungkin bahkan ada beberapa kasus yang mohon maaf sedang berhubungan seksual dengan meninggal dengan keadaan seperti hubungan seksual seperti itu. Kaget. Ya. Terus kemudian yang tidak wajar? Kalau yang tidak wajar, keracunan dari tadi ibu kan sudah menceritakan keracunan gas nih. Ya, yang paling spesifik apa?
Ya kalau dari keracunan gas sebenarnya di contoh sebelumnya di CO, kalau CO itu biasanya kalau pasien yang bukan keracunan itu lebamnya itu warna ungu, merah keunguan. Tapi kalau karena CO biasanya lebam di bagian tubuhnya itu berwarna merah terang atau cherry red seperti itu. Bisa dilihat dari situ. Gitu. Ada lagi pertanyaannya? Banyak loh. Banyak loh ini. Nah, kalau misalnya nih ada datang pasien, ini kita sambil diskusi aja ya Mia. Datang pasien, nanti kan kita pasti akan jaga IGD awalnya waktu di internship atau waktu di kerja. Terus datang pasien, dia datang udah dalam keadaan DOA, dead on arrival gitu ya. Terus habis itu keluar buih ya dari mulut dan juga dari hidung. Nah itu kamu curiganya sudden death-nya karena apa nih? Tapi ciri-ciri yang tadi itu tidak ada, lebam mayatnya juga ungu biasa kayak gitu. Terus apa yang nanti akan kamu lakukan? Oke, baik, mau jawab dulu kan? Ya. Untuk dari kalau ada pasien yang datang IGD, datang RFA, pastinya kita ngelihat dari keadaan pasiennya seperti apa. Apakah pasiennya itu pertama yang kalau ada pasien gitu pasti lihat dari primary survey-nya dulu. Apakah pasiennya masih bernafas atau tidak? Kemudian kalau tidak bernafas, apakah nadinya masih teraba atau tidak? Jika tidak teraba, pasti dilakukan RJP. Kemudian dilakukan pemeriksaan RJP dan bila emang pasiennya masih bisa diselamatkan, lakukan step selanjutnya, lakukan secondary survey, melihat dari pemeriksaan head to toe dan penunjang. Ini dia datang udah dalam keadaan dead on arrival loh, berarti kan Iya. datang sudah Sedang meninggal. meninggal. Iya, masa mau di RJP? Iya. Itu gimana? Nah, jangan marah-marah nanti keluarganya. Nanti kan keluarganya tuh kayak Nanti kita hidup lagi. ya, nanti kayak viral itu yang hidup lagi. Di Bogor. Ya, ternyata gara-gara debt collector Iya. ya. Iya. Kan nggak mungkin ada kejadian seperti itu. Ini dia udah datang nih, udah dead on arrival. Terus udah tahu nih kita kan misalnya kita buka di bagian punggungnya sudah ada lebam mayatnya bukan cherry red kayak gitu, lebam mayatnya misalnya warnanya ungu kayak gitu kan, ungu kebiruan terus keluar busa lah. Gimana maksudnya kamu mengarahnya kemana seperti itu? Oh, iya. Kalau pasien datang dengan dead on arrival, pastinya kita tentukan dulu identitas pasiennya itu siapa, namanya, usia, jenis kelamin, kemudian mungkin kalau bisa pekerjaannya sebelumnya itu apa. Kemudian setelah itu bila ada yang mengantar, tanyakan ke pengantar kronologi seperti apa. Misalkan pasiennya habis mengonsumsi makanan X, bisa jadi konsumsi ini sebagai pemicu adanya death on arrival tadi pada korban. Kemudian setelah itu tanyakan riwayat dari penyakit pasiennya ada atau tidak. Yang pasti ditanyakan itu adalah di keluarganya itu apakah ada atau tidak. Setelah itu bisa dilakukan pemeriksaan pada pasiennya jika berkenan. Bila dari pemeriksaan luar sudah ditentukan ini karena penyakit keracunan ini misalkan, tapi bisa ditentukan sebab kematiannya, tidak diperlukan untuk pemeriksaan dalam. Tapi memang jika diperlukan untuk pemeriksaan dalam untuk melihat kepastiannya seperti apa dan keluarga korban pun menyetujui, bisa dilakukan pemeriksaan dalam dengan otopsi seperti itu dan dilakukan pemeriksaan pastinya toksikologi. Oke, jadi kalau Mami gimana? Kalau seperti itu kan tetap time of death-nya dulu ya. Penting ya. Waktu kematian tuh harus tetap pertama kita harus tahu sebagai dokter umum kayak gitu. Kalau misalnya masih ada lebam mayat, berarti meninggal mungkin antara 2 sampai Lebam mayat 8 sampai 12 jam. itu kaku. 2 2 sampai sampai 4 jam. Terus setelah itu baru misalnya ditekan dulu hilang dari penekanan, nggak hilang, itu kan beda. Iya, itu 8 Baru sampai 12 jam ya. itu kaku mayat ada perlawanan nggak tangannya seperti itu penting banget sih. Iya. Kayak gitu. Nah, kalau keluar busa berarti kemudian dia juga Asfisia. Itu kan hal-hal yang krusial yang harus kita ketahui kalau kita jadi dokter umum. Nanti kalau misalnya memang dari keluarganya itu sudah tahu, kalau riwayatnya kan kita tanyakan terakhir. Yang penting kita pastikan dulu bahwa satu pasien itu sudah meninggal, kita pastikan dulu kapan waktu kematiannya, ya Mia. Terus baru yang ketiga nanti kita tahu dari kos Ini death atau penting mental juga death. adik-adik yang jadi dokter umum juga, dia jangan sampai yang dipersalahkan ternyata datang tuh sudah meninggal loh gitu loh. Pastikan jangan sampai misalnya datang diduga masih hidup terus karena tindakan yang salah atau kurang cepat di UGD lah jadi meninggal. Itu yang calon dokter muda ini ada masalah yang tidak
masalah yang seharusnya tidak terjadi. Perlu gitu tidak ya, perlu, tidak perlu terjadi hal seperti itu. Makanya ini mumpung kita ketemu, kita bisa diskusi, didengerin juga sama seluruh netizen di Indonesia. Buat ada pengetahuan. calon dokter juga, nah buat pengetahuan juga. Oke. Terus ada lagi nih yang mau ditanyain nih. Untuk mungkin, nah ini menarik juga. Kalau misalnya nih kita kembali lagi ke kasus Kalideres. Kalau kasus di Kalideres itu kemungkinan kalau misalnya dia meninggal karena kekurangan cairan dan juga kekurangan makanan. Nah itu kalau misalnya dia sudden death-nya karena apa biasanya? Kalau kekurangan cairan biasanya pasti karena shock. Pasiennya cairan yang ada pasti hipovolemik dia. Tapi kalau hipovolemik kan dilihat dari apakah ada trauma atau tidak, bisa dilihat dari situ. Tapi kalau di Kalideres kan tidak ada trauma seperti itu. Jadi itu mungkin masih agak bingung itu penyebab kematiannya apa. Kemudian kalau tidak kelaparan juga bisa bisa karena kurang energi, jadi menyebabkan pasiennya juga kurang bisa untuk survive gitu mungkin. Tapi kalau itu mungkin jawab Jihan itu hanya memperhatikan saja. Iya, Jihan ini kayak aku tuh juga mau ngomong gitu loh. Coba Jihan, kalau Jihan gimana? Sama sih tadi yang kayak Celia bilang. Gitu dok jawabannya. Sama gitu aja. Maksudnya sama yang dibilang sama Celia, kalau seandainya memang karena dari kurangan cairan tadi kan bisa mengakibatkan terjadinya shock tadi. Kemudian kalau seandainya dibilang kelaparan juga kemarin sempat baca beritanya kalau seandainya dibilang kan ototnya sudah mengecil, itu juga bisa mengakibatkan mungkin tadi faktor dia dibilang nggak makan juga gitu loh. Tapi kan pas di TKP juga ditemukan dari sisa-sisa makanan tuh ada gitu loh. Iya, ada mama. Itu kita tunggu hasilnya dari lab dan forensik. Nah, oke. Terus ini mungkin satu pertanyaan terakhir boleh ya? Boleh terakhir. Jadi untuk satu pertanyaan terakhir nih. Nah, apa sebenarnya yang bisa diberikan edukasi kepada netizen yang ada di seluruh Indonesia? Nah, ini kan kita dari tadi bahasnya tentang sudden death. Dimana kasus sudden death ini menarik nih karena banyak banget ada beberapa kasus yang dulu ya ada artis Adjima Said ya, artis Adjima Said yang dia main bola terus kemudian tiba-tiba meninggal. Yang baru-baru juga ini baru 2 tahun, Ashraf Sinclair. Sangat muda sangat muda, jaga kondisi banget. Betul, olahraganya oke, badannya bagus, kadar lemaknya normal, triglycerid everything it's okay. But kemudian dia juga meninggal dan itu pada saat tidur gitu. Jadi mungkin kita bisa mengedukasi nih kepada teman-teman netizen yang ada di rumah. Nah, ini kan ada dokter-dokter muda nih, harusnya kan juga bisa memberikan edukasi. Apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan agar kita itu nggak sampai ada kejadian sudden death, terutama yang penyebabnya paling tinggi, karena kan penyebab cardiac arrest itu adalah paling tinggi untuk terjadinya sudden death. Nah, ini mungkin bisa diceritakan gimana dari Jihan dulu. Kalau saya dari Jihan, kalau mungkin yang pertama tuh pola makan ya dokter ya, terus pola makan, terus juga biasanya juga olahraganya, karena kan biasanya tuh kalau tapi ya dari pola makan, kemudian dari cara dia sering berolahraganya, kemudian juga jangan sering-sering begadang dokter. Terus apa lagi Sal? Over exercise kan. Iya. Ya begadang juga ya rawan sih memang. Tapi kalau tuntutan artis gimana lagi ya? Nah, betul. Kalau ada satu rumus nih, mungkin Celia pernah tahu, ada satu rumus untuk maksimal heart rate kita harus berhenti untuk aktivitas. Itu rumusnya apa ayo? Biar pernah dia bisa ngitung sendiri biar bisa ngitung sendiri. Jadi misalnya nih, berapa maksimal heart rate seseorang saat dia itu olahraga, teman-teman. Itu ada maksimalnya. Ini penting banget untuk kalian semua yang ada di rumah yang suka banget olahraga. Berapa maksimalnya agar kalau dia sudah lebih dari itu harus benar-benar berhenti. Kalau kamu nggak berhenti, itu nanti bisa mengancam keutuhan atau kesehatan dari jantung. Ayo, berapa? Ada rumusnya ini. Pernah baca enggak? Nggak pernah baca. Nggak pernah baca. Oh ya. Ya, ini mungkin tambahan informasi ya. Masih dari dokter Nila. Jadi kalau untuk teman-teman nih yang suka banget olahraga, kan hampir semua nih orang Indonesia udah pakai jam sport atau smartwatch. Kalau nggak gitu kalian juga bisa ngerasain denyut nadi kalian sendiri ya, yang ada di tangan seperti itu. Pokoknya kalau semuanya yang lagi olahraga itu hitungannya adalah 220 minus umur kalian. Jadi itu adalah batas dari heart rate atau batas dari denyut jantung kalian. Jadi kalau kalian waktu olahraga kalian udah merasa
berdebar banget. Coba hitung dalam 1 menit. Kalau dalam 1 menit itu sudah lebih dari 220 dikurangi usia kalian harus berhenti. Ya, itu nih. Setuju. Itu untuk menghindari keadaan sudden death. Attack ya. Heart attack. Heart attack gitu. Attack. Tuh seperti itu. Jangan sampai kita kayak over exercise seperti yang dikatakan Mami. Oke, Mi. Sekarang kesimpulan nih dari Mami. Kesimpulan, jadi udah jelas ya teman-teman di mana aja nih kita memang harus jaga tetap kondisi dan memaksimalkan juga upaya kita mencari sebab kematian dari kalideres tersebut, ya, korban di kalideres, dan untuk semuanya ya kita berharap jangan kena sudden death lah gitu. Kita harus antisipasi. Tapi semua kematian yang menurut kita atau penyidik tidak wajar memang harus dibuktikan dulu ketidakwajarannya. Oke, siap. Jadi kesimpulan terakhir kita adalah jangan lupa tetap stay tune di Pojok Forensik. Jangan berasumsi sebelum ada bukti. Oke, see you next. Don't forget untuk like, subscribe, dan komen. Dadah dulu.